Tidak perlu obat mahal, tidak perlu vitamin import. Hanya dengan 5 kebiasaan pagi hari, Anda bisa hidup sehat hingga usia 100 tahun. Selamat datang di acara Sehat and Bahagia, saya Raka, dan hari ini saya hadir dengan rasa khawatir untuk ayah saya. Semakin tua beliau sering mengeluh lemas di pagi hari. Kadang jatuh bangun karena berdiri terlalu cepat. Saya tanya dokter, tapi yang saya dapat hanya resep obat. Apa benar cuma obat yang bisa bantu? Mas Raka banyak yang berpikir begitu. Tapi saya katakan sekarang, obat bukan satu-satunya cara. Saya telah 30 tahun mendampingi pasien lansia, menyelamatkan ratusan jiwa menulis buku sehat di usia emas. Dan saya ingin semua orang tahu, solusi terbaik seringkali justru tanpa obat. Wah, saya jadi makin penasaran. Apa yang bisa kita lakukan, Bu, agar tetap sehat tanpa bergantung obat? Jawabannya ada pada pagi hari. Apa yang Anda lakukan setelah membuka mata akan menentukan kualitas hidup sepanjang hari itu. Bahkan bisa menentukan kualitas hidup selama puluhan tahun ke depan. Jadi, cara bangun pagi bisa memperpanjang umur. Bisa dan sudah terbukti. Kebiasaan pertama, bangun secara perlahan, jangan langsung berdiri. Tapi saya sering langsung bangun dan keluar kamar. Itulah jebakan mautnya Mas Raka. Saat tidur jantung, melambat darah mengalir pelan. Kalau langsung bangun tubuh kaget. Banyak pasien saya jatuh pingsan bahkan stroke. Hanya karena berdiri terlalu cepat. Astaga, jadi bangun cepat. Ini risiko stroke. Ya, itulah mengapa saya sebut ini sebagai bom waktu pagi hari. Harus dinetralisir dengan bangun perlahan. Duduk dulu, tarik napas, putar leher perlahan, regangkan tangan. Beri waktu bagi tubuh untuk menyadari saya sudah bangun. Wah, saya jadi takut sendiri. Teman-teman yang nonton keluarga Anda biasa bangun. Seperti apa? Duduk dulu atau langsung berdiri? Tulis di komentar. Duduk dulu atau langsung berdiri? Saya penasaran kebiasaan di rumah kalian. Dan setelah tubuh siap, minumlah air putih hangat. Bukan teh, bukan kopi. Air hangat saja. Kok sederhana banget? Tapi efeknya luar biasa. Air hangat membantu darah mengalir, melonggarkan pencernaan, membuang racun. Bahkan membantu otak bekerja lebih jernih. Ini seperti asooli untuk mesin tubuh kita. Wah, jadi kalau saya mau orang tua saya tetap sehat, cukup suruh mereka minum air hangat tiap pagi. Tepat sekali. Saya punya pasien bernama Ibu Rahayu, 74 tahun tinggal di Yogyakarta. Sebelumnya mudah lelah, susah buang air besar. Setelah rutin minum air hangat pagi hari selama 1 bulan, lebih bertenaga, tidur nyenyak, dan tidak perlu pencahar lagi. Luar biasa, padahal murah meriah ya. Itu dia. Banyak yang salah kaprah, harus beli suplemen mahal, minum kapsul dari luar negeri. Padahal tubuh kita hanya butuh perhatian dan kebiasaan sederhana setiap pagi. Jadi 2 kunci pertama, bangun perlahan dan minum air hangat. Yang ketiga apa, Bu? Regangkan tubuh. Jangan langsung lari ke dapur atau kamar mandi. Coba tarik nafas, angkat tangan ke atas, putar bahu, tekuk lutut perlahan. Itu ibarat Anda menyapa seluruh tubuh Anda dengan kasih sayang. Saya suka itu, menyapa tubuh dengan kasih sayang. Bu, kenapa ini penting banget buat lansia? Karena otot lansia lebih kaku. Kalau tidak digerakkan, aliran darah ke otak pun kurang lancar. Banyak pasien saya yang bilang, "Bu dokter, saya gampang linglung pagi hari." Saya tanya, sudah regangkan tubuh mereka? Jawab, belum. Nah, itu dia sumber masalahnya. Waduh, jadi bukan karena lupa karena tua, tapi karena darah tidak mengalir lancar. Betul. Gerakan sederhana seperti mengangkat tangan, memutar kepala, menekuk kaki, bisa mencegah pusing tegang dan bahkan risiko jatuh. Wah, saya harus ajak ayah saya lakukan ini besok. Teman-teman, apakah kalian biasa regangkan tubuh di pagi hari? Atau langsung duduk makan? Tulis komentar. Saya regangkan tubuh atau belum pernah, Raka? Jangan lewatkan ya Mas Raka. Kita masih punya 2 kebiasaan pagi yang lebih penting lagi. Dan nanti saya akan bongkar
Nundram jenis makanan sederhana khas Indonesia yang bisa membuat Anda bukan cuma sehat, tapi juga cerdas dan awet muda. Wah, saya makin penasaran. Bu Dokter, 3 kebiasaan pagi tadi saja sudah seperti harta karun. Apa 2 kebiasaan selanjutnya? Yang keempat, Mas Raka, adalah sarapan yang bergizi seimbang. Jangan cuma minum kopi dan roti tawar. Itu bukan sarapan, itu jebakan lapar. Hahaha, jebakan lapar. Tapi banyak orang bilang, saya nggak biasa sarapan, perut nggak enak. Justru itu masalahnya. Tanpa sarapan lambung, Anda kosong asam, lambung naik, dan akhirnya radang. Saya pernah tangani pasien 68 tahun tiap pagi hanya minum teh manis. Hasilnya, masuk rumah sakit karena luka lambung. Jadi harus sarapan ya? Tapi makanan seperti apa, Bu? Pilih yang lengkap, ada protein, karbohidrat kompleks, dan serat. Misalnya bubur dengan telur rebus, tahu kukus, dan pisang. Atau nasi dengan sayur bening dan tempe goreng ringan. Jangan lupa minum air putih atau air kelapa muda. Wah, itu kan makanan khas Indonesia banget, Bu. Tentu, kita tidak butuh makanan impor untuk sehat. Yang dibutuhkan adalah kesadaran memilih makanan yang tepat setiap pagi. Oke, Bu, dan yang kelima? Yang kelima adalah olahraga ringan selama 10-15 menit. Tidak perlu jogging keliling kompleks. Jalan kaki keliling rumah senam sendi lutut atau peregangan sambil duduk pun sudah luar biasa manfaatnya. Tapi Bu, banyak lansia yang bilang, saya sudah lelah sejak bangun tidur. Justru karena tidak bergerak. Tubuh seperti mesin. Kalau dibiarkan diam, terus berkarat. Tapi digerakkan dengan lembut, ia jadi kuat. Bahkan aktivitas ringan seperti menyapu, menyiram tanaman pun bisa jadi olahraga. Wah, 5 hal sederhana, tapi terasa seperti revolusi pagi. Bangun pelan, minum air hangat, regangkan tubuh, sarapan bergizi, dan olahraga ringan. Semuanya bisa dilakukan siapa saja, bahkan tanpa keluar rumah. Dan jika dilakukan rutin, Mas Raka, hasilnya lebih kuat dari vitamin ratusan ribu rupiah. Bahkan bisa memperpanjang umur hingga 10-20 tahun. Saya harus terapkan semua ini mulai besok. Tapi Bu, tadi Ibu janji akan bongkar rahasia makanan Indonesia yang bisa bantu kita hidup lebih sehat dan lebih lama. Betul sekali. Saya akan sebutkan 6 makanan sederhana khas Indonesia. Yang murah mudah dicari, tapi efeknya luar biasa bagi lansia. Siap, saya siapkan catatan, Bu. Yang pertama, bubur. Bubur nasi bubur, kacang hijau, atau bubur jagung. Teksturnya lembut, mudah dicerna, dan mengandung air yang bantu pencernaan. Sangat cocok untuk lambung lansia yang sensitif. Wah, nenek saya tiap pagi makan bubur kacang hijau. Sekarang saya tahu kenapa beliau kuat jalan ke pasar. Yang kedua, tepu. Susu hangat. Tidak harus mahal. Susu kedelai juga bagus. Mengandung kalsium, protein, dan vitamin yang bantu mencegah tulang keropos dan menenangkan pikiran. Jadi bukan cuma anak-anak yang butuh susu ya? Justru lansia yang paling perlu. Susu itu seperti pelumas sendi dan penguat tulang. Oke, bubur dan susu. Nomor 3 apa, Bu? Darah telur ayam. Sumber protein lengkap yang mudah dicerna. Telur rebus tiap pagi bisa bantu turunkan kolesterol jahat dan memperkuat daya ingat. Saya sebut ini sebagai vitamin alami untuk otak lansia. Wah, siapa sangka telur rebus bisa jadi pelindung ingatan. Teman-teman kalian lebih suka makan telur dengan bubur atau digoreng? Tulis di komentar bubur plus, telur atau telur goreng aja. Masih ada 3 makanan lagi, Mas Raka. Dan yang terakhir itu sering diremehkan. Padahal bisa jadi hampasa kunci panjang umur lansia di seluruh desa Indonesia. Bu dokter, saya nggak sabar. Tadi sudah bubur susu dan telur ayam. Apa 3 makanan selanjutnya yang bisa jadi rahasia umur panjang? Nomor 4 adalah pekuahku amdah. Jagung rebus. Murah, enak, dan penuh manfaat. Jagung mengandung vitamin E, serat, dan antioksidan. Bagus untuk jantung mata dan sistem pencernaan.
Saya jadi ingat di kampung halaman saya banyak kakek nenek masih kuat bekerja di ladang. Setiap pagi mereka makan jagung rebus atau bubur jagung. Tepat sekali, Mas. Itu bukan kebetulan. Makanan tradisional Indonesia justru lebih sehat daripada makanan modern instan. Dan jagung punya serat yang bantu cegah sembelit, masalah umum pada usia lanjut. Jadi jagung bisa jadi penyelamat usus ya, Bu? Benar. Dan berikutnya, ubi, jalar, kudla. Warna ungu oranye atau putih, semua bagus. Kayak vitamin A dan C membantu daya tahan tubuh menjaga penglihatan dan bahkan menenangkan saraf. Wah, jadi kalau saya kasih ibu saya ubi rebus tiap pagi itu sudah seperti kasih obat alami ya? Bahkan lebih baik dari obat, Mas. Ubi juga bantu mengontrol gula darah secara alami. Cocok untuk lansia yang berisiko diabetes. Saya suka banget ubi goreng, tapi mungkin ubi kukus lebih sehat ya, Bu? Betul. Kukus atau rebus hindari digoreng. Kita ingin manfaatnya bukan kolesterolnya. Dan inilah makanan keenam yang paling sering diremehkan, tahu. Wah, tahu yang itu kan makanan murah meriah. Justru karena itu, tahu adalah sebuah sumber protein nabati terbaik. Brahale. Kandungan zat besi kalsium dan isoflavonnya sangat membantu memperkuat tulang, menyeimbangkan hormon, dan menjaga jantung tetap sehat. Jadi tahu bisa bantu mencegah osteoporosis juga. Sangat bisa. Saya punya pasien Ibu Wati 71 tahun. Dulunya nyeri lutut cepat lelah. Setelah saya sarankan makan, tahu dan minum air hangat tiap pagi dalam 3 bulan, lututnya lebih kuat dan tidak butuh tongkat lagi. Wah, luar biasa. Jadi 6 makanan itu bukan hanya enak, tapi juga membangun umur panjang. Benar. Mari kita ulangi bersama bubur susu hangat telur ayam jagung rebus ubi jalar dan tahu. Murah mudah didapat dan sangat bermanfaat. Teman-teman yang nonton dari 6 makanan ini, mana yang paling sering kalian makan? Coba tulis di komentar angka 1. Neu, Anda suka bubur 2 untuk susu 3 telur, 4 jagung 5 ubi 6 tahu. Atau tulis semua angka. Kalau Anda suka semuanya. Dan jangan anggap enteng makanan lokal, Mas Raka. Kita tidak butuh makanan dari luar negeri untuk sehat dan panjang umur. Kuncinya ada di dapur kita sendiri. Jadi dengan 5 kebiasaan pagi dan 6 makanan ini, kita bisa hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih bahagia. Ya, dan saya ingin sampaikan satu pesan penting. Usia bukan akhir dari segalanya. Justru dengan usia kita bisa lebih bijak memilih apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Wah, saya jadi terharu. Tapi Bu, tadi Ibu sempat cerita tentang seorang nenek 100 tahun yang hidup sehat hanya dengan 2 kebiasaan sederhana. Boleh dong dibagikan sekarang? Tentu. Namanya Nenek Liun, 100 tahun, dari Provinsi Shandong, Tiongkok. Tidak olahraga keras, tidak banyak bicara. Tapi setiap malam ia merendam kaki dengan air hangat. Dan setiap pagi ia minum segelas air hangat. Nah, Waduh, sederhana sekali tapi efeknya... luar biasa. Beliau tidur nyenyak, jarang sakit, dan tetap bisa masak serta bersih-bersih rumah sendiri. Wah, saya harus mulai dari situ dulu deh. Merendam kaki sebelum tidur dan air hangat pagi hari. Mulai dari langkah kecil, Mas Raka, bisa membawa Anda dan keluarga menuju umur panjang yang berkualitas. Bu Siti, saya semakin merasa kita selama ini sering salah paham. Kita pikir hidup sehat itu butuh banyak uang obat mahal dan suplemen luar negeri, padahal kuncinya justru ada di rutinitas dan makanan sehari-hari. Tepat sekali. Saya ingin para lansia di seluruh Indonesia sadar, Ki. Mereka tidak butuh menjadi kaya untuk menjadi sehat. Mereka hanya perlu lebih bijak. Bijak memilih kebiasaan. Bijak memilih makanan. Dan lebih penting lagi, mulai dari hari ini ya Bu. Sekarang juga. Jangan tunggu jatuh sakit dulu baru panik. Mas Raka, boleh saya tanya? Apakah orang tua Anda biasa sarapan dengan makanan seperti bubur tahu atau telur? Dulu iya, tapi belakangan lebih sering mie instan atau roti tawar. Nah, itulah yang harus diubah. Mie instan itu seperti ambapam. Jebakan kimia, kutubuan, tidak memberi nutrisi.
Roti tawar cepat membuat lapar. Kita butuh makanan kiam yang benar-benar memberi tenaga dan memperbaiki sel tubuh. Jadi, perubahan kecil seperti ganti sarapan bisa jadi titik balik kesehatan. Bukan cuma titik balik, tapi bisa menyelamatkan masa tua Anda dari penderitaan. Saya pernah tangani pasien bernama Pak Karno, 69 tahun. Selama bertahun-tahun sarapan, seadanya kadang kopi dan roti. Akhirnya menderita maag kronis, tidak bisa makan pedas, dan sering muntah asam lambung. Wah, itu pasti menyiksa ya, Bu. Sangat. Tapi saat saya ubah pola sarapan beliau, bubur telur air hangat. Hanya dalam 2 bulan, lambungnya membaik, berat badan naik stabil, dan yang paling penting, beliau bisa kembali makan bersama keluarga dengan tenang. Saya suka bagian itu, Bu. Karena bukan cuma soal sehat, tapi soal bisa menikmati hidup, makan bareng, ngobrol, tertawa. Benar. Karena penderitaan di usia tua itu bukan hanya sakit fisik, tapi juga rasa kesepian, ketidakberdayaan, dan merasa menjadi beban. Aduh, Bu, saya merinding. Teman-teman yang nonton, kalian punya orang tua yang mulai susah makan atau merasa mudah lelah di pagi hari, tulis komentar. Saya butuh solusi, kita bantu satu sama lain ya. Jangan malu untuk berbagi. Justru lewat cerita kalian, kita bisa saling belajar. Dan saya percaya, semua lansia bisa sehat kembali. Jika mulai dari hal sederhana, bahkan hanya dengan udah air hangat dan tahu kukus setiap pagi. Pudip. Bu, kalau saya boleh minta, tolong Ibu, beri pesan penutup yang kuat yang bisa membuat semua orang di rumah langsung bergerak. Baik. Kepada semua sahabat lansia, saya ingin katakan, hidup sehat bukan hak orang muda saja. Anda juga layak bahagia di usia senja. Tapi itu tidak datang dengan doa saja. Harus ada tindakan. Mulailah hari Anda dengan kasih untuk tubuh, untuk pikiran, untuk orang yang Anda cintai. Bangun perlahan, minum air hangat, sarapan bergizi, bergerak, tersenyum. Itu cukup untuk memperpanjang umur dan menambah makna. Saya sangat tersentuh, Bu. Terima kasih. Dan untuk Anda semua yang menonton, apakah Anda masih tertarik mendengar konten seperti ini? Tulis di komentar. 1. Jika Anda ingin lanjut, 0 jika sudah cukup. Jangan malu, kami ingin tahu kejujuran Anda. Dan jangan lupa, video berikutnya kita akan bongkar manfaat daun singkong dan tempe dalam memperbaiki fungsi otak dan mencegah stroke. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap saksikan sampai akhir karena Anda akan temukan rahasia makanan murah mudah, tapi bisa mengubah hidup Anda di usia emas. Bu Siti tadi Ibu sebut soal daun singkong dan tempe. Wah, itu makanan kampung saya banget. Tapi kok bisa makanan sederhana kayak gitu membantu otak dan cegah stroke? Mas Raka justru makanan lokal yang sering kita abaikan. Itulah yang menyimpan kekuatan terbesar. Daun singkong mengandung vitamin K, zat besi, dan antioksidan tinggi. Ini sangat penting untuk menjaga kelancaran darah di otak. Jadi bisa bantu mencegah penyumbatan pembuluh darah di otak. Betul. Dan tempe dengan kandungan probiotik dan proteinnya membantu menurunkan kolesterol, memperbaiki suasana hati, dan memperkuat sistem saraf pusat. Banyak penelitian terbaru menyebut tempe sebagai core makanan anti pikun noblahap untuk lansia. Wah, saya nggak menyangka. Dulu saya makan tempe cuma karena murah dan gurih. Sekarang Anda tahu itu bukan sekadar murah. Itu penjaga otak Anda. Jadi kalau pagi saya makan bubur tempe goreng sama air kelapa muda, itu sudah seperti makan ramuan umur panjang. Betul. Ditambah sedikit daun singkong rebus, dan tahu maka lengkap sudah gizi harian Anda. Bahkan saya berani katakan, itu lebih baik dari sarapan ala hotel bintang 5 yang penuh lemak dan gula. Bu, saya ingin ajak Ibu merenung sebentar. Menurut Ibu, apa yang paling menyedihkan dari kehidupan lansia yang tidak menjaga pola hidup? Yang paling menyedihkan bukan penyakitnya Mas Raka, tapi langsung kehilangan kemandirian.
Tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa naik tangga, tidak bisa menyiapkan makanan sendiri. Dan akhirnya merasa jadi beban. Saya paham sekarang, menjaga kesehatan bukan soal panjang umur saja, tapi soal menjaga harga diri di usia tua. Betul. Sehat itu artinya Anda masih bisa memilih mau makan, apa mau jalan kemana, mau masak untuk cucu, atau menulis puisi. Itulah kebebasan yang paling indah. Teman-teman, Anda ingin tetap bisa menari dengan cucu di usia 80. Anda ingin tetap bisa bercocok tanam di usia 90. Maka jangan tunggu lagi. Mulai dari esok pagi, bangun perlahan, minum air hangat, gerakan tubuh, sarapan bergizi, dan senyum. Saya ingin semua yang menonton tahu datul, apunapmah. Anda bisa berubah. Mulai dari pagi hari, tidak peduli usia Anda sekarang. Tidak peduli penyakit Anda sekarang. Kuharn kenahau kamlaran dalb. Bu, saya tahu banyak yang sedang menonton ini sambil menjaga orang tuanya. Ada juga yang sedang berjuang melawan penyakit. Kata-kata terakhir dari Ibu untuk mereka. Untuk Anda yang merawat orang tua, Anda adalah pahlawan. Jangan lelah memberi cinta. Dan untuk Anda yang sedang sakit, jangan kehilangan harapan. Bahkan air hangat dan sepotong tempe bisa menjadi awal dari pemulihan. Tubuh kita ingin sembuh. Tugas kita hanya membantunya dengan kebiasaan sederhana. Wah, luar biasa Bu Siti. Saya yakin hari ini banyak yang merasa tercerahkan. Itu tujuan saya, Mas. Saya tidak ingin ada lagi lansia yang tergeletak tanpa tahu bahwa mereka bisa mengubah nasib hanya dengan 5 kebiasaan pagi dan makanan yang ada di dapur mereka. Teman-teman, kalau Anda merasa video ini berguna, silakan bagikan ke keluarga atau teman yang sedang butuh semangat. Dan tulis di komentar, saya mulai dari besok. Dan jangan lupa, simpan daftar 5 kebiasaan pagi ini dan 6 makanan ajaib tadi. Tempel di kulkas. Jadikan itu panduan harian Anda. Karena umur panjang tidak datang dari mimpi, tapi dari tanutu, rutinitas yang dilakukan dengan cinta. Bu Siti, saya merasa hari ini bukan cuma belajar soal kesehatan, tapi juga soal hidup. Hidup yang lebih tenang, lebih penuh kasih, dan lebih bermakna. Betul, Mas Raka. Karena sehat bukan sekadar tidak sakit tuh. Sehat artinya bisa menikmati pagi hari dengan tenang. Bisa minum teh hangat sambil tersenyum. Bisa melihat wajah anak dan cucu tanpa rasa nyeri atau lelah berlebihan. Dan saya yakin, semua yang menonton hari ini pasti ingin hal itu. Tapi kadang kita kalah oleh rasa malas, oleh rutinitas yang salah. Maka itu saya selalu katakan ke pasien saya. Anda tidak perlu berubah 100% dalam satu malam. Cukup satu langkah kecil tiap pagi. Mungkin mulai dari besok, kita ganti kopi pagi dengan air hangat, kita bangun lebih perlahan, kita masukkan tahu dan tempe ke piring sarapan. Itu sudah luar biasa. Karena perubahan besar lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus dengan kesadaran. Bu, saya yakin banyak yang nonton video ini bareng orang tuanya. Bahkan mungkin ada yang sekarang sedang di rumah sakit, di samping tempat tidur ayah atau ibunya. Untuk Anda yang sedang berjuang, saya ingin katakan, jangan menyerah. Kadang kita tidak bisa menyembuhkan, tapi kita selalu bisa membuat hari ini lebih baik dari kemarin. Dan itu cukup. Bu Siti, saya benar-benar terinspirasi. Saya ingin mulai dari pagi esok. Saya akan bangun lebih pelan, minum air hangat, bantu ibu saya sarapan dengan telur rebus dan tahu kukus. Dan ajak keluarga ikut serta. Karena puhannufu kunuhar, sehat, bukan hanya urusan pribadi, tapi cinta yang kita berikan ke orang-orang terdekat. Teman-teman yang menonton, apakah kalian siap mulai hari esok dengan 5 kebiasaan sehat dan 6 makanan ajaib itu? Tulis di komentar. Saya siap. Atau tag orang terdekat Anda yang harus ikut menonton ini. Dan jangan lupa Mas Raka, selalu ada harapan di setiap pagi. Pagi adalah awal. Pagi adalah janji baru. Dan pagi adalah momen terbaik untuk mencintai tubuh kita. Buat saya, pagi hari besok bukan lagi rutinitas,
tapi akan jadi awal dari hidup yang lebih sehat, lebih penuh makna, dan lebih dekat dengan keluarga. Saya doakan semua penonton hari ini diberikan kesehatan yang berlimpah, umur panjang yang bahagia, dan kebiasaan pagi yang penuh cinta. Saya Raka. Dan saya Dr. Setistiat. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, komentar, dan bagikan video ini. Karena bisa jadi satu share Anda hari ini menyelamatkan satu nyawa di usia senja. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan rahasia hidup sehat ala Indonesia yang lebih seru lagi. Sehat selalu sahabat usia emas.